Wih, airan api. Sama Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu nih. Jauh, Wah, karena jauh. wah Pak Abi. Alhamdulillah. Aduh. Gacor tuh. Ah,
ubah lagi nomor urutan. Jadi nanti ini tetap kami tanya, tapi biasa tetap baik itu yang pertama. Dan kuasa dulu, supaya kuasa tambahan itu buat yang 2 orang itu. Sekarang hari apa? Yang mana? Jujur Purwantoro. Jadi perbaiki yang lama. Mana tadi? Ini ada di sini di Purwantoro. Oke, jurnalis Kompas TV ada Aulia Faradina yang saat ini juga melihat jalannya sidang pra-peradilan perdana dari penetapan atau gugatan penetapan status tersangka atas kasus kerumunan dan juga pelanggaran protokol kesehatan dengan tersangka Rizik Syihab. Aulia, kami bisa melihat saat ini yang sedang dilakukan oleh Hakim Tunggal Ahmad Sayuti adalah memeriksa sejumlah berkas yang sebelumnya diminta untuk diperbaiki, begitu? Ya, betul sekali Medop. Untuk saat ini di awal tahapan persidangan sedang berlangsung. Pihak dari kuasa hukum Rizik Syihab ini ke meja majelis hakim untuk diperiksa berkas-berkas yang akan diajukan dalam permohonan pra-peradilan untuk tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan ini, Medop. Tadi kami sempat konfirmasi kepada pihak kuasa hukum sebelum persidangan, mereka sebenarnya enggan menyebut apa-apa saja berkas ataupun dokumen yang akan dibawa atau digelar dalam persidangan pra-peradilan kali ini, tapi pihaknya ini memastikan bahwa selama ini sudah menyiapkan berkas-berkas tersebut dan juga sudah dilengkapi berkasnya sesuai dengan pasal-pasal yang ingin mereka gugat, yang mereka nilai tidak tepat dalam penetapan Rizik Syihab ini sebagai tersangka, gitu Medop. Kemudian kalau untuk materi dalam sidang pra-peradilan kali ini adalah pihak dari kuasa hukum Rizik Syihab ini merasa keberatan dengan penetapan tersangka atas Rizik Syihab yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu juga pihaknya ini mempertanyakan
dan mempermasalahkan terkait dengan proses penangkapan dan juga penahanan Rizik Syihab. Karena menurut pihak kuasa hukum sebelumnya juga sempat disampaikan bahwa mengapa Rizik Syihab ini tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, padahal pada saat pemeriksaan di awal pemanggilan pertama dan kedua ini statusnya masih sebagai saksi. Rizik Syihab ini masih sebagai saksi. Kenapa tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka? Meskipun memang sebenarnya dalam pemeriksaan pertama dan kedua pada yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya kala itu memang Rizik Syihab tidak hadir ataupun mangkir dari pemeriksaan saat itu. Kemudian juga dari pihak kuasa hukum ini mempertanyakan mengapa hanya kasus kerumunan Rizik Syihab ini yang dikejar oleh polisi, sementara kerumunan-kerumunan yang lain. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka, mengapa seolah-olah hukum ini tidak adil bagi Rizik Syihab dan juga simpatisannya. Kemudian juga ada beberapa pasal memang yang dipermasalahkan oleh pihak kuasa hukum, yakni pasal 160 KUHP dan juga pasal 216 KUHP. Menurut pihak kuasa hukum tadi Kamil Pasha sempat menyebutkan bahwa penggunaan pasal tersebut yang disangkakan kepada Rizik Syihab ini tidak tepat karena tidak menemukan unsur penghasutan di sebelah mananya pada saat acara kerumunan di beberapa tempat beberapa waktu lalu yang juga dihadiri oleh Rizik Syihab. Sementara memang kalau dari proses penyelidikan polisi dan juga pemeriksaan sejumlah saksi yang memang sudah bergulir sejak November Desember lalu di Polda Metro Jaya, polisi ini menemukan unsur pidana dalam acara kerumunan yang diikuti oleh Rizik Syihab, sehingga polisi ini menyangkakan beberapa pasal, diantaranya pasal 160 KUHP karena Rizik Syihab ini diduga melakukan penghasutan dan juga pernyataan mengajak para simpatisannya untuk mengikuti acara kerumunan, yaitu pernikahan putri keempat Rizik Syihab dan juga acara Maulid Nabi yang berada di Petamburan. Selain itu di pasal 216 KUHP ini juga diarahkan kepada Rizik Syihab karena diduga tidak mengindahkan perintah undang-undang. Nah, kita juga masih akan lihat bagaimana proses persidangan pra peradilan hari ini, Medop dan juga saudara. Untuk dari pihak pemohon ini dihadiri oleh pihak kuasa hukum dari Rizik Syihab. Jumlahnya ini kami lihat lebih dari 5 orang. Kemudian juga sebagai pihak termohon ini dari perwakilan kepolisian, karena kita tahu pihak tergugat dalam proses pra peradilan kali ini adalah pihak penyidik dari Polda Metro Jaya, yaitu khususnya yang ada di unit Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian untuk tergugat kedua ini adalah Kapolda Metro Jaya, dan untuk pihak tergugat ketiga ini adalah Kapolri. Kita nantikan Medop bagaimana nanti perjalanan sidang pra peradilan hari ini. Medop. Rizik tidak hadir, Aulia, untuk mengikuti sidang perdana pra peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa alasan dari kuasa hukum? Iya, tadi kami sempat konfirmasi apakah Rizik Syihab ini akan hadir di persidangan pra peradilan ini atau tidak, tapi pihak kuasa hukum ini memastikan tidak. Rizik Syihab ini tidak bisa hadir dalam persidangan pra peradilan hari ini karena alasan adanya bersamaan ada agenda pemeriksaan yang harus dihadiri oleh Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Tadi juga sempat dikatakan oleh kuasa hukum Rizik yang lainnya, yakni Aziz Yanuar. Pihaknya juga sama menyatakan bahwa tidak bisa hadir di sidang pra peradilan kali ini karena harus menghadiri pemeriksaan yang ada di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, untuk di sidang pra peradilan hari ini hanya dihadiri oleh perwakilan kuasa hukumnya, ada Kamil Pasha, kemudian Mahendra Data, Alamsyah, dan juga yang lain-lainnya. Sementara itu untuk pihak kuasa hukum yang lain, yakni Aziz Yanuar dan juga Sugito, ini bertugas untuk mendampingi Rizik Syihab untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Medop. Kalau di ruang sidang kami bisa melihat langsung ada protokol kesehatan yang bisa diterapkan dengan jaga jarak. Tapi sebelumnya kan hakim meminta ada dari pihak pemohon, utamanya dari kuasa hukum Rizik Syihab, untuk bisa keluar. Di sekitar ruang sidang sendiri, apakah protokol kesehatan juga tetap bisa diterapkan di sana, Aul? Iya, karena ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, Medop, jadi bentuk persidangan ini harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kami lihat tadi juga untuk jumlah orang yang boleh ataupun diperkenakan masuk ke dalam ruang sidang ini sangat-sangat dibatasi. Tadinya memang sempat ada banyak perwakilan dari kuasa hukum Rizik Syihab ini berada di meja sebelah kiri, yakni di meja pemohon. Tapi itu tadi sempat diminta oleh hakim bahwa hanya beberapa saja yang boleh duduk di meja pemohon karena memang harus menerapkan jaga jarak dan juga tidak bisa kapasitas 100% di ruang sidang. Begitu pula untuk di meja termohon, yaitu di pihak kepolisian. Sementara untuk di pihak publik maupun juga perwakilan dari pemohon dan juga termohon yang bisa masuk ke dalam juga ini dibatasi, Medop, dan diberikan tempat duduk yang
diberi jarak sekitar 1 meter. Nah, begitu juga dengan kami awak media yang biasanya kami bisa ini meliput dan juga mengambil gambar dari dalam ruang sidang, tetapi saat ini sangat dibatasi, tidak boleh bersama-sama ataupun berkerumun masuk di dalam ruang sidang, sehingga kami diarahkan untuk mengambil dari luar ruang sidang. Meskipun demikian juga protokol kesehatan ini diberlakukan secara cukup ketat karena semua peserta persidangan ini menggunakan masker dan juga menjaga jaraknya. Maidop. Kita akan pantau jalannya sidang perdana pra-peradilan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Rizik Syihab atas kasus kerumunan dan juga pelanggaran protokol kesehatan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Kami nanti masih akan kembali untuk memberikan gambaran langsung dari ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penetapan atau gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka terhadap Rizik Syihab. Kami akan kembali, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia konfirmasi Rizik Syihab tersangka perkara kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan tidak hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena punya agenda yang sama di saat yang sama, yakni pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya untuk kasus ini. Kami juga tadi sempat bertanya kepada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina yang menggambarkan kondisi terkini. Ini adalah kalau tadi beberapa saat yang lalu adalah pemeriksaan sejumlah berkas dari pihak pemohon yakni kuasa hukum Rizik Syihab. Saat ini yang sedang Anda lihat adalah pemeriksaan berkas dari pihak termohon yakni penyidik dari Polda Metro Jaya. Kuasa hukum dari Rizik Syihab mengatakan salah satu materi yang digugat dalam permohonan pra-peradilan adalah penggunaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat Rizik Syihab. Penggunaan pasal 160 KUHP untuk menjerat Rizik Syihab dinilai tidak tepat dan kuasa hukum dari Rizik Syihab menuding polisi atau penyidik hanya sekedar memakai pasal tersebut sebagai dalih untuk penahanan Rizik Syihab atas kasus kerumunan dan juga pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan pada 14 November yang lalu. Karena undang-undang atau pasal 93 tentang protokol kesehatan atau kekarantinaan kesehatan ini, ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara, ancaman maksimalnya. Sementara yang ada di pasal 160, ancaman pidana maksimal ada 5 tahun penjara, sehingga Rizik Syihab berpotensi untuk ditahan oleh penyidik.
Hakim. Samsudin Baharudin. Idian Supriyati. Hadir. Retnodi Rahmayani. Setelah nanti pemeriksaan sejumlah berkas dari pihak pemohon dan juga termohon selesai dilakukan oleh Hakim Tunggal Ahmad Sayuti, nanti kita harapkan bisa langsung segera mengikuti agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon, yakni kuasa hukum dari Rizik Syihab, karena tersangka Rizik Syihab tidak bisa hadir untuk mengikuti jalannya sidang peradilan status tersangka Rizik Syihab hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila nanti dari pihak kuasa hukum Rizik Syihab setelah membacakan permohonannya, apabila nanti dari pihak termohon yakni penyidik Polda Metro Jaya siap, maka bisa langsung memberikan jawaban. Tapi apabila nanti pihak termohon yakni penyidik Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban, maka sidang akan ditunda untuk agenda sidang selanjutnya. Sudah dapat sama Bapak tadi? Nah, silakan. Itu dari Ini menarik saudara karena kasus kerumunan, kalau kita ingat kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab banyak sekali terjadi, utamanya yang pertama ketika tiba di tanah air adalah kalau Anda ingat kerumunan massa pendukung Rizik Syihab pada saat penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ini cukup banyak sekali, bahkan ada massa yang berjalan kaki sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah di jalan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan juga ada banyak sekali massa yang memenuhi Bandara Soekarno-Hatta, utamanya di terminal kedatangan pada saat penjemputan Rizik Syihab di tanah air. Berselang setelah penjemputan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, ada lagi kumpulan massa di kawasan Megamendung pada tanggal 13 November. Selain acara sholat Jumat, ada juga acara peletakan batu pertama yang mengundang kerumunan massa dari kawasan Bogor Megamendung. Dan sehari setelahnya adalah peristiwa kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan di kediaman Rizik Syihab, yakni acara Maulid Nabi dan juga pernikahan putri Rizik Syihab 14 November yang lalu. baik ya, oleh karena pihak pemohon maupun para termohon telah hadir lengkap, maka persidangan kita lanjutkan untuk pembacaan gugatan. Persilakan pada pemohon. Mohon izin yang mulia. Ya. Kami ada perbaikan. Nanti dulu, baca dulu gugatan permohonan pertama. Setelah itu nanti baru perbaikan, gitu ya. Baik. Kita estafet aja. Ya, silakan. Yang pertama dulu baru perbaikan. Ya. Baik. Jadi petitungnya nanti jangan kau teruskan. Saya dulu nanti baru saya bawa. Tapi yang pertama nggak ada nama saya. Ya. Baik, baca ya. 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 Kau nanti lanjutkan ya. Bismillah. Buka yang mulia. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Kami akan membacakan gugatan permohonan pra-peradilan sah tidak sahnya penangkapan atas nama tersangka. Ya, penetapan tersangka atas nama HRS. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Izin yang mulia dan termohon sekalian untuk membacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Aziz Yanuar, PSH, MH, MM, Wisnu Rakadita, SH, MH, M. Kamil Pasha, SHMH, Sumadi Atmaja, SH, Hujatul Baihaqi, SH, dan Dwi Heriadi, SH, para advokat dan pemberi bantuan hukum dari tim advokasi Habib Rizik Syihab yang beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 47, lantai 2, nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, berkeluarga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002, RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada 1. Penyidik perkara laporan polisi nomor .2 LP garing 1304 garing XI garing Yan .2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ CQ Kepala Subdit Kamlek Ditreskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya CQ Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya selanjutnya disebut sebagai termohon 1. 2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Kapolda Metro Jaya, selanjutnya disebut termohon 2. 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri disebut sebagai termohon 3. Termohon 1, termohon 2, dan termohon 3 secara bersama-sama disebut sebagai para termohon. Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra peradilan bahwa Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut yang dianggap sebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan raja atau negara terhadap rakyat. Salah satu prinsipnya yang dikenal adalah no free man shall be seized or imprisoned or diseased or outlaw or exiled or injured in any way or will be entered on him or sent against him except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. Atau yang diartikan semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini dianggap sebagai dasar dari due process of law, di mana raja atau negara dibatasi kekuasaannya setiap melakukan proses penegakan hukum, sebab negara bukanlah hukum, meskipun negara dapat membuat dan menciptakan hukum. 2. Bahwa Magna Carta dianggap sebagai lambang dan tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia yang berisikan A. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan dan hak kebebasan gereja Inggris. B. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. C. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. D. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. E. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. F. Kekuasaan raja harus dibatasi. G. Hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. 3. Bahwa proses penegakan hukum atau hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan aparat penegak hukum atas nama negara. Agar proses hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan suatu prosedur untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum acara pidana dibuat untuk mengatur dan membatasi negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan untuk mencari kebenaran dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Setiap proses hukum acara pidana yang sudah mengadopsi due process of law selalu menguji dua hal. A. Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, hak tersangka tanpa prosedur? B. Jika menggunakan prosedur, apakah sudah sesuai dengan due process of law? 4. Bahwa habeas corpus dalam sistem pengadilan Anglo-Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan, telah menginspirasi lahirnya lembaga pra-peradilan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau ilegal, atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. 5.
bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 KUHP dan bab 12 bagian ke-1 KUHP secara jelas dan tegas dimaksud sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, penyelidik, penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga pra-peradilan yang terdapat di dalam KUHP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip habeas corpus yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. 6. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidikan atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 7. Bahwa tujuan pra-peradilan seperti tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya. 8. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanu Subroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan A. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. B. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi masyarakat warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia. C. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu. D. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan. E. Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semua akan sia-sia belaka. Selain itu menurut pendapat Indrianto Seno Aji bahwa KUHP menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang inkasu pemohon, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. 9. Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga pra-peradilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf A dan C KUHP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruh atau jiwanya KUHP yang menyatakan A. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian. 10. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan pra-peradilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang menyatakan A. Tersangka atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. B. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain. Inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Izin yang mulia, bahwa mendasari substansi pada poin 10 di atas, maka pemohon menjelaskan sebagai berikut. Saudara, sidang pra-peradilan gugatan pra-peradilan Rizik Syihab dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini. Tapi Anda masih bisa mengikuti informasi lainnya dalam program Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.